Terima kasih buat tim Praise and Worship, City of Love Worship. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah saudara, hari ini kita sudah ada di bulan ke-7, bulan Juli 2019. Berarti kita masuk semester kedua di tahun ini ya saudara. Nah saudara, memang satu komitmen dari saya untuk setiap awal dan pertengahan antara bulan pertama dan bulan ke-7, saya untuk harus mengingatkan selalu tentang visi dari gereja, misi dari gereja, nilai-nilai dari gereja ini. Dan semua saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Ya, apa yang sudah kami doakan, kami gumulkan, dan Tuhan menuntun step by step. Ya, dikatakan firman Tuhan kalau tidak ada wahyu, ya, kalau tidak ada visi, maka liarlah rakyat, saudara. Artinya, kalau tidak ada visi berarti tidak ada tuntunan, kita nggak akan tahu kemana kita harus melangkah. Karena itu penting sekali satu tempat rohani, satu gereja, bahkan setiap hidup kita dituntun oleh visi dari Tuhan. Nah saudara, tapi dalam persiapan saya sudah persiapkan beberapa minggu. Kemudian beberapa hari yang lalu, waktu saya perjalanan kantor seperti, saya nggak tahu, sebenarnya juga nggak tidur juga, tiba-tiba seperti ada satu slide atau satu video short movie gitu ya. Ada satu video singkat yang saya muncul di pikiran saya atau ya sadar atau nggak sadar saya nggak tahu, cuma pada waktu itu saya tahu banget video itu adalah menceritakan tentang perumpamaan tentang talenta. Padahal itu namanya perumpamaan, tidak ada kejadian sesungguhnya, tetapi itu Tuhan Yesus memberitakan, mengajarkan melalui perumpamaan. Dan tiba-tiba ada video singkat yang saya lihat. Nah kemudian saya mulai baca lagi, saya pelajari. Dan saya rasa penting sekali sebelum saya menyampaikan visi, misi, dan nilai, saya menyampaikan dulu tentang perumpamaan tentang talenta. Karena ini sangat berhubungan, karena ini bisa menjadi dasar ya untuk visi, misi, dan nilai itu bisa tercapai. Karena itu saudara, mari kita buka di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Satu perikop ini judulnya adalah perumpamaan tentang talenta. Ya, saudara, saya akan menyampaikan per ayat. Ya, sebetulnya saya senangnya itu lebih cerita. Jadi saya mau ceritakan ayat ini. Tapi kadang-kadang dengan pola pemikiran saya begini, jemaat tuh udah tahu lah cerita ini. Jadi saya tinggal ceritain cuplik-cuplik. Tapi pasti saudara atau jemaat pasti tahu ayat ini. Tapi nggak tahu gimana ada yang mengingatkan saya, belum tentu jemaat itu tahu firman ini. Mungkin ada yang belum pernah membaca. Ya, karena pemikiran saya pikir orang Kristen masa nggak tahu cerita ini udah begitu terkenal perumpamaan ini. Tapi kelihatannya ada juga, makanya saya nggak mau ambil resiko kalau saya cuma ceritakan, tidak bacakan. Saudara nanti ternyata belum pernah tahu tentang ayat ini. Karena itu saya perlu, bagi yang saudara yang sudah tahu, mohon bersabar, nggak apa-apa ikutin saja karena setiap ayat ini ada artinya. Nah saudara, ayat 14 dikatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti. Nah saya cuplik dulu satu kalimat ini. Sebab hal kerajaan surga sama seperti. Berarti Tuhan Yesus lagi mau menjelaskan tentang kerajaan surga. Ya, karena dia katakan, kerajaan surga ini sama seperti ini loh. Jadi nanti yang kita akan lihat ini tentang prinsip kerajaan surga. Yang pertama. Yang kedua adalah gaya atau style atau tata cara kerajaan surga. Itu seperti ini. Makanya dikatakan hal kerajaan juga sama seperti ini. Ya. Bahkan juga mungkin ini menjadi cara untuk masuk dalam kerajaan surga. Siapa di sini mau masuk kerajaan surga? Enggak semua angkat tangan. Ada yang nggak mau masuk surga ya? Pasti mau masuk lah. Cuma mungkin agak malas angkat tangan. Ya. Nah saudara, berarti sekali lagi kalau ada perkataan seperti ini dalam firman Tuhan, hal kerajaan, karena kita akan baca banyak saudara dalam Alkitab. Yesus selalu menceritakan, karena Yesus itu mempromosikan surga, bukan mempromosikan dunia. Karena Yesus datangnya dari surga. Ya, sama dengan kita datangnya dari surga ya saudara ya, bukan jangan dari dunia. Jadi Yesus itu datang dari surga, makanya dia mempromosikan surga. Dan dia katakan untuk lebih jelas, makanya dia memberikan perumpamaan. Kenapa perumpamaan itu ada? Supaya kita lebih clear, supaya kita diajak mikir, diajak lebih mengerti tentang apa yang Tuhan mau kita mengerti. Nah dikatakan sekali lagi bahwa kerajaan surga ini
sama seperti ini loh. Ya, jadi gayanya, stylenya, tata cara kerajaan surga ini ada di dalam perikop ini. Kemudian prinsip kerajaan surga juga ada dalam perikop ini. Dan juga cara masuk kerajaan surga ada dalam perikop ini. Sama seperti apa? Sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara, kalau kita lihat di sini ada hubungan tuan dan hamba. Saudara, apa yang saya pelajari adalah Tuhan sedang menjelaskan tentang prinsip leadership kerajaan surga. Karena ada yang dipimpin, ada yang memimpin. Ya, jadi perumpamaan tentang talenta berbicara prinsip leadership kepemimpinan kerajaan surga. Ya, jadi kalau saudara seorang pemimpin atau saudara mau belajar untuk menjadi seorang pemimpin, kita perlu belajar dari perikop ini. Karena inilah leadership kerajaan surga. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Dan ini bisa diterapkan di mana saja, saya percaya, karena hidup kita nggak luput dari kepemimpinan. Keluarga ada pemimpin, betul? Pemimpinnya siapa? Suami. Yang dipimpin istri dan anak-anak. Saudara di kantor ada pemimpin di kantor. Dalam perusahaan ada pemimpin. Ada orang yang dipimpin, itu leadership. Ya. Kalau saudara mungkin ownernya, Pak saya orang yang tertinggi dalam perusahaan saya, saudara harus tunduk dengan pemerintah. Ada peraturan pemerintah, berarti leadership juga. Ya. Jadi pemerintahan juga seperti itu, ada pemerintah, ada rakyatnya, berarti ada leadership juga. Gereja juga seperti itu, ada leadership. Ada gembala, ada pemimpin, ada jemaat, saudara. Jadi dalam hidup kita nggak bisa nggak belajar leadership, saudara. Nggak belajar kepemimpinan. Dan Tuhan mengajarkan kepemimpinan kerajaan surga di dalam perumpamaan tentang talenta ini. Nah, tapi kalau kita lihat juga nanti di sini, dalam perikop ini lebih banyak bicara tentang yang dipimpin. Karena ada 3 orang hamba kan, berarti ini orang yang dipimpin. Ya, orang yang dipimpin. Jadi kita mau belajar sebagai orang yang dipimpin. Tuhan ini dikatakan ayat yang 15, yang seorang, ya, jadi dia punya 3 orang hamba, kemudian dipanggil dan dipercayakan. Ada 2 kata ini, dipanggil, memanggil, dan mempercayakan. Ya, yang satu dipercaya berapa? 5, yang seorang 2, yang satu lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah saudara, dalam video yang muncul dalam pikiran saya itu, Tuhan ini nggak cuma punya 3. Tuhan, jadi waktu saya lihat tuh seperti ada di ladang gitu ya. Punya banyak karyawan, saudara. Jadi kayak satu perkebunan atau ya mungkin nggak bisa saya gambar. Pokoknya kurang lebih ada banyak karyawan. Tuhan ini punya banyak hamba. Jadi bukan cuma 3. Tapi 3 orang ini orang yang spesial. Ya, orang-orang yang berbeda dengan yang lain. Jadi mungkin dia punya kerajinan lebih, kemampuan lebih, kesetiaan lebih. Ya, coba lihat di sini sudah. Berarti orang-orang yang dipilih, yang dikatakan dipanggil dan dipercaya. Saya percaya kalau kita seorang pemimpin, tidak sembarang orang kita percayakan. Betul saudara? Apalagi kalau dikatakan talenta. Nah saudara, talenta itu berbicara uang atau harta. Tapi kalau saya juga punya pengertian bahwa talenta itu juga sesuatu pesan, satu perkataan mungkin, atau satu, kalau dalam gereja yang saya mau sampaikan, satu visi, satu misi, satu nilai yang mau disampaikan. Jadi sesuatu yang berharga lah, bisa berupa uang, bisa berupa harta, tapi bisa juga berupa pesan khusus yang untuk disampaikan. Ya. Nah, tadi ada 2 kata yang saya katakan, Tuhan ini memanggil dan mempercayakan. Berarti dari banyak orang, cuma ada 3 orang kepercayaan. Ya, sekali lagi 3 orang kepercayaan. Ya, walaupun kita tahu semua ceritanya, endingnya, yang satu gagal. Bayangkan orang yang sudah spesial, orang yang sudah dipilih, dipanggil, dipercaya lagi, dan orang yang gak sembarangan masih bisa gagal saudara. Di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Jadi artinya makanya Tuhan bilang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena dia gagal akhirnya saudara. Ya. Nah kemudian Tuhan ini tadi saya katakan punya lebih dari 3 orang, tapi kepercayaan Tuhannya hanya kepada 3 orang ini. Nah luar biasanya waktu mereka dipanggil, kan mereka lagi kerja nih saudara. Ya, mereka lagi kerja, mereka meresponi panggilan itu. Luar biasa ya, karena di dalam Alkitab juga tercatat. Ada seorang raja yang mau mengadakan pesta, banyak yang dia undang tapi gak meresponi.
Betul, ada yang mereka bilang, aku baru punya ladang yang baru, aku baru punya mainan baru, aku punya berkat yang baru. Dia nggak mau meresponi panggilan. Dia cuekin, akhirnya Tuhan bilang, kalau gitu cari raja. Raja itu bilang, cari cuma di pinggir jalan, siapapun yang kamu ketemu bawa ke sini, karena rumahku harus penuh. Ya. Jadi nggak semua orang mau dipanggil, saudara. Tapi yang luar biasa, 3 orang ini walaupun dalam bekerja, lagi sibuk, mungkin lagi melakukan tugasnya dengan baik, ya. Dia rajin seperti itu. Tiba-tiba dia stop untuk ketemu dengan tuannya, untuk menerima panggilan lebih dari tuannya, saudara. Jadi bayangkan, saudara, ini bukan pengangguran, ini orang yang spesial. Seperti saudara, orang yang rajin, orang yang gak sembarangan. Karena saya percaya menjadi orang kepercayaan gak semua orang bisa, ya. Tapi orang-orang yang spesial. Kalau saudara seorang profesional, saudara mau karir saudara naik, saudara nggak bisa malas-malasan datang ke kantor, tidur di kantor gitu ya, santai, nggak ngelakuin prestasi, nggak ada prestasi. Saya percaya saudara nggak akan dipilih jadi direktur, saudara, nggak akan naik ya. Jadi harus sesuatu yang luar biasa. Makanya 3 orang ini dipilih, ya. Saudara, mari kita lihat respon hati dari ketiga orang ini. Katakan bersama saya, respon hati. Saudara, sekali lagi, respon hati. Saudara, respon hati ini sangat penting, saudara. Ya, karena Tuhan memanggil semua orang, Tuhan mengasihi semua orang, tetapi nggak semua orang memiliki respon hati yang benar. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-16. Yang dapat 5 talenta, dia apa? Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta, kemudian apa? Dia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Saudara, kalau ada kata segera pergi, jadi segera itu berarti waktu yang singkat, cepat, tidak menunda-nunda, langsung berangkat, betul ya? Segera pergi, berarti kan dia tidak menunda sedetik pun, langsung dikerjakan. Dan dikatakan dia menjalankan, berarti dia tinggalkan kesibukan yang lain, dia tinggalkan semua kegiatan yang lain, dan fokus kepada tugas, perkataan, atau pesan khusus yang diberikan oleh tuannya kepada dia, saudara. Jadi dia tinggalkan yang lain. Kemudian hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan juga akhirnya mereka berhasil. Lihat saudara, untuk bisa berhasil respon hati itu sangat penting. Jadi waktu orang ini dipanggil, diberi kepercayaan, sekali lagi respon hati menentukan. Yang 5 dan 2 langsung segera. Dia nggak tunda, dia langsung melangkah, dan dia jalankan, saudara. Ya. Tapi yang ayat 18, hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara bayangkan, orang yang dipercaya loh, orang yang spesial loh, bukan orang pengangguran, bukan orang yang malas, bukan orang yang tidak punya integritas mungkin, saudara, karena mereka sudah dipercaya, tiga-tiganya ini orang kepercayaan. Tapi yang satu respon hatinya berbeda. Dia nggak pergi segera, tapi dia kubur. Habis itu ngapain dia? Dia kerja lagi. Dia kerja lagi tapi nggak kerjakan yang khusus tadi. Jadi bukan dia akhirnya terus tidur-tiduran, enggak saudara. Ya, tapi dia tetap rajin, dia tetap, tapi nggak sesuai apa yang diminta tuannya, apa yang diberikan pesan oleh tuannya, sudah. Makanya saya tulis di sini ada 2 respon hati yang berbeda. Yang pertama, yang 5 dan 2 ini dia dipercaya dan dia percaya. Sekali lagi, dia dipercaya oleh tuannya dan dia juga percaya sama tuannya. Makanya dia akhirnya bisa langsung segera pergi dan melakukan, bahkan menerima laba. Tapi yang kedua adalah dia dipercaya, tapi dia tidak percaya. Saudara, dia dipercaya sama tuannya, tapi sayang respon hatinya dia tidak percaya sama tuannya. Makanya dia pikir ada yang lebih penting dari ini. Ngapain ya, cuma hal seperti ini, pesan tuannya, ngapain aku kerjakan. Dia kubur saja dan dia kembali melakukan kegiatan dia yang lain, saudara. Saudara, dan ini akan menentukan keberhasilan. Ya, kita lihat kan hasil akhirnya. Tetapi saya mau teruskan ya. Yang dipercaya 5 dan 2 karena percaya kepada tuannya, sehingga mereka fokus. Ya nggak fokus sama yang lain, tapi dia fokus sama apa yang menjadi pesan tuannya. Apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi
perkataan tuannya, apa yang dipercayakan kepadanya. Dia tinggalkan hal-hal yang lain, bahkan dia nggak mau ada hal lain yang mengganggu fokusnya. Jadi dia fokus, ya, fokus. Dan akhirnya orang yang fokus seperti ini dengan apa yang dipercayakan kepada dia, dia berhasil mendapat laba dan keuntungan. Betul, saudara? Nah, tapi makanya Filipi 3 ayat 23-24 Tuhan mengajarkan begini. Segala sesuatu yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Ya, seperti untuk Tuhan. Makanya dia lakukan seperti untuk Tuhan dan dia menerima upah. Tetapi yang satu, ini ada yang salah di pikiran dia. Ya, makanya saya seringkali mau mengajarkan pikiran yang sehat, perasaan yang sehat. Ada yang salah di perasaannya dia. Ya, sehingga respon hatinya juga salah. Ingat ya saudara, kalau saya katakan pikiran dan perasaan itu namanya hati. Ya, karena bahasa Ibrani dari kata hati itu sendiri berarti pikiran dan perasaan. Makanya Tuhan pernah mengatakan gini, Tuhan mengatui pikiran mereka karena apa yang ada dalam hati mereka segala sesuatu yang jahat. Loh kok pikiran kok hati? Karena pikiran dan hati, pikiran dan perasaan itu sama jadi satu, namanya hati saudara. Ya. Nah makanya pikiran dan perasaan yang salah akhirnya menghasilkan perilaku yang salah. Karena dia pola pikir yang salah, dia nggak percaya, perasaannya juga salah. Akhirnya apa yang dia perbuat? Dia kubur, dia nggak kerjakan. Perilakunya juga tidak sehat, perilakunya juga salah. Nah saudara, kalau boleh izinkan saya juga memberikan satu kesaksian, saudara cerita gitu ya saudara ya. Karena saya percaya saudara suka dengan cerita, saudara. Ya. Jadi kalau kita berbicara gereja, ya, mungkin saya kalau boleh share tentang kehidupan saya lah ya, saudara. Saya nggak pernah mimpi bisa jadi gembala, saudara ya. Memang gembala itu adalah hamba, bukan sesuatu yang harus dibanggakan atau sesuatu yang. Tapi artinya begini, perjalanan pada waktu itu buat saya itu sesuatu yang rohani buat saya sangat penting. Makanya saya pernah menyampaikan mungkin beberapa minggu lalu atau bulan lalu ya, atau beberapa bulan yang lalu tentang bagaimana Esau menganggap hal yang rohani rendah, menganggap ringan hal yang rohani, makanya Tuhan katakan, aku membenci Esau, tapi mengasihi Yakub. Saudara, buat saya hal yang rohani itu begitu luar biasa, begitu penting sekali. Ya, makanya saya juga dulu ada jemaat seperti saudara di satu gereja, ya. Nah, saudara pada waktu itu saya berjemaat, tapi nggak tahu gimana saya itu, karena saya percaya di satu gereja itu ada pemimpin, ya. Jadi saya lihat gembalanya. Nah, apa yang saya lakukan sebagai jemaat? Saya tahu gembala ini wakilnya Tuhan. Ini pemikiran saya, saudara ya. Jadi apapun yang dia ngomong itu pasti dari Tuhan. Gitu. Jadi saya, setiap kali dia ngomong, saya catat. Batuk pun saya catat, saudara ya. Jadi pokoknya semua pandangannya, cara, kemudian gembala saya itu suka memuji Tuhan juga. Jadi suka jadi WL juga. Jadi cara WL tuh begitu, ya saudara. Jadi saya jemaat, saudara. Puji Tuhan juga, saya bisa ikut cell group. Kebetulan nggak jauh rumahnya, jadi saya bisa cell group di rumah dia juga. Jadi saya bisa lebih lihat lagi dalam kehidupannya. Wah, gayanya. Makanya saudara yang mungkin yang tahu gembala saya yang dulu, mirip-mirip gaya saya itu. Saya copy paste abis gitu loh. Saya copy banget gitu. Karena saya sangat, pokoknya ini pasti tuntunan Tuhan. Ini pasti semua tuh wakil Tuhan gitu. Nah saudara, puji Tuhan satu hari saya punya kerinduan untuk melayani. Memang dari awal, tapi maksudnya nggak mudah gitu ya untuk melayani. Ya, ini yang saya lihat, saya alami, dan makanya saya juga agak menerapkan juga di sini. Nggak mudah untuk melayani, harus melalui proses. Makanya saudara pada waktu itu saya tiba-tiba di satu malam gitu, saya lagi main tenis saudara ya. Lagi main tenis, tiba-tiba ada telepon, saya baca itu gembala saya. Wow saudara, belum terima aja udah seneng banget saudara. Ya jadi waktu dengar, jadi telepon gembala, saya nggak tahu saudara nanti saya telepon seneng nggak ya? Apa jangan-jangan langsung busy? Ya, langsung jawab no, ya saudara. Tapi saya seneng banget, langsung saya angkat. Itu. Terus dia bilang begini, bisa bantu nggak hari Minggu? Hari Minggu ini ulang tahun gereja, ya. Kamu ikut bantu untuk membagikan kaset. Jadi pada waktu itu gereja memberikan hadiah kaset.
kasetnya Pak Niko, Terima Kasih Tuhan judulnya. Jadi bagiin di depan pintu. Oh iya, bisa gitu ya. Terus akhirnya sudah, cuma singkat sudah. Tutup telepon, saya udah gak bisa tenis sudah. Wah, saya udah langsung kebayang-bayang berbunga-bunga. Aduh, aku disuruh pelayanan. Aduh, seneng banget gitu ya. Saya gak tahu loh, kalau zaman sekarang kok susah banget ya suruh orang pelayanan. Saya tuh waktu itu, aduh happy banget. Bahkan terus dia bilang gini, ada pesan yang luar biasa. Nanti pakai putih hitam dasi ya. Wah, saya malam itu udah pakai dasi saudara. Saya kalau bisa tidur pakai dasi putih hitam. Sekarang suruh orang pakai seragam susah banget. Kenapa kamu gak pakai seragam? Lagi dicuci Pak, gak mungkin. Putih hitam cuma sebulan sekali, masa masih dicuci gitu ya. Enggak ya, jadi kayaknya dulu tuh saya sampai wah seneng banget. Dan benar hari Minggu tiba saudara. Wah pagi-pagi belum ada orang sudah ada di gereja. Kasih mula-mula kata orang, istilahnya begitu. Nah ada pesan dari gembala saya adalah nanti sampai gereja kamu cari seorang yang namanya Bapak Wiryadi. Ya, dia tipe-tipenya adalah kamu bisa tahu lah pakai kacamata dan mukanya sangat bijaksana. Nah, saya saudara sebagai jemaat kan tahu, oh yang ini memang paling bijaksana. Saya mukanya, walaupun gak kenal, kadang-kadang kan di gereja bisa saja mungkin saudara gak kenal dengan salah satu pengerja, itu wajar ya saudara. Tapi saya tahu yang ini memang bijaksana banget gitu ya. Makanya, memang dia juga paling pagi. Sampai hari ini saudara beliau paling pagi saudara. Dan saudara kemudian saya pelan-pelan, saya datangi saudara. Saya shalom gitu ya saudara, saya shalom. Pak Wiryadi ya, saya Timothy. Nah saudara, ini saya ceritakan apa adanya gitu ya. Dia menengok saya dan dia dengan kacamata kan saudara ya. Dia turunkan begini. Dia lihat dari atas sampai bawah. Ini siapa kamu? Pak saya disuruh Pak Gembala untuk ngambil kaset. Dia takut kasetnya dibawa kabur kayaknya. Oke dia siapa ya kamu ya gitu ya sudah. Dia tahu saya jemaat. Cuma maksudnya kenapa kamu minta kaset? Kenapa sekarang kamu pakai dasi? Mungkin begitu ya. Ya saya disuruh membagikan. Saudara itu pada waktu itu. Saya pikir saya doang yang bagian. Ternyata banyak loh saudara. Tapi saya udah pede banget. Kayaknya gua doang yang dipilih gitu ya. Padahal banyak ternyata. Dan ternyata itu bukan pengerja, aktivis. Sudah ada tingkatannya aktivis, pengerja, diaken. Ternyata ada itu. Masih jauh, diaken mah jauh. Ini aktivis. Ya, kalau ada acara khusus saja karena kurang orang. Kalau enggak. Tapi saya happy banget. Saya responi banget. Jadi makanya pokoknya sebelum itu, waktu itu dan selanjutnya. Wah aktivis ikut-ikut nimbrung, ngumpul. Setelah ibadah kan suka ngumpul. Sampai hari ini saya juga suka kumpulin orang kan. Itu karena saya belajar. Saya ikutin, saya catat, dia ngomong apa, pokoknya apa, lagu yang dia suka saya nyanyiin terus. Pokoknya dia lah nyanyi apa, sama persis. Gaya dia naikin tangan, sama persis pokoknya. Pokoknya nggak tahu gimana. Saya copy banget, karena saya tahu, saya ditaruh di sini, saya harus ikut, saya mau ambil bagian. Makanya saudari, Bapak Ibu Saudara, satu hari ada konflik lah ya. So itu akhirnya, tiba-tiba, ya pokoknya singkat cerita lah ya. Kalau mau dengar bisa jadi buku sih ya. Kadang-kadang nanti ya kalau mamanya sudah jadi, udah nggak usah ngomong deh ya maksudnya. Pokoknya, tapi saya merasa, saya kalau share ini kadang-kadang kepada full timer, kepada pelayan tuh, saya merasa memang perlu, ini harus dihidupin seperti ini. Jadi nggak ada yang tiba-tiba langsung, semua melalui proses, dicuekin, nggak dianggap, itu harus seperti itu saudara. Jadi dan saya nggak pernah mimpi bakal dipercayakan untuk menggembalakan, nggak pernah saudara. Karena saya pikir yang penting taat aja, saya melangkah apapun yang disuruh. Saya juga pernah dimarahin, saya pernah ditegur saudara. Ya, pokoknya saya terima semua dengan saya percaya ini dari Tuhan. Dan akhirnya suatu hari seakan-akan kayaknya ditolak. Nah pada waktu itu saya down banget karena seakan-akan Tuhan menolak saya. Ya, karena dia adalah wakil Tuhan. Sekarang kok saya ditolak gitu seakan-akan. Tapi puji Tuhan semuanya sudah pulih. Hari ini saya juga ada di tempat ini bisa melayani. Nah karena itu saudara, ini kenapa saya sampaikan bahwa respon hati kita itu sangat penting. Ya, karena saya percaya semua dalam ruangan ini pasti ada yang seperti itu, meresponi, ya saya mau ikut tuntunan apapun yang disampaikan oleh gembala, saya pasti ikut.
Tapi mungkin juga ada yang nggak mau. Mungkin ya, satu gereja pasti kan ada yang ya atau udahlah ngomong apa terserah lah, pokoknya gue kan jadi pengunjung aja gitu. Ada seperti itu namanya gereja saudara. Tetapi harapan saya dan dari pelajaran ini bahwa kita tahu saudara bahwa yang terima berkat itu bukan gembala saudara. Yang terima berkat itu adalah orang yang memiliki respon yang baik. Kita tahu yang 5 dan 2 waktu dia diberkati, talentanya nggak pernah ditarik sama tuannya, nggak pernah diberikan. Berkatnya itu buat saudara. Berkatnya bukan buat pemimpin, tapi berkatnya kembali kepada saudara. Bahkan yang mempunyai ditambahkan. Mari kita lihat selanjutnya ya. Nah, lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ingat saudara, segala sesuatu yang dipercayakan ada jangka waktunya. Ada deadline-nya. Nggak seumur hidup saudara. Nggak dibiarkan begitu saja. Ada deadline-nya. Tuhan itu kembali saudara. Tuhan itu kembali untuk mengadakan perhitungan. Saudara, satu hari saudara akan diminta pertanggungjawaban. Ya, sebagai umat, sebagai jemaat, sebagai pelayan. Saudara akan diminta pertanggungjawaban. Dan terutama gembala saudara juga akan lebih diminta pertanggungjawaban. Karena orang yang dipercaya sedikit, tanggung jawabnya sedikit, tapi orang yang dipercaya lebih banyak akan dituntut lebih banyak. Saudara, saya pasti akan diminta pertanggungjawaban tentang saudara. Ya, tapi saudara juga akan diminta pertanggungjawaban bagaimana saudara meresponi panggilan Tuhan melalui gereja Tuhan. Ya, karena saudara, gereja itu sesuatu yang rohani. Jangan anggap renteng, jangan anggap ringan seperti Esau, hal yang rohani. Nah, dia datang kemudian dalam waktu yang sudah ditentukan, ya. Kemudian datanglah ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, dia dengan sukacita, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Saudara, rumusnya begini, dipercaya ditambah saudara percaya akan sama dengan laba atau untung. Jadi sekali lagi kalau saudara dipercaya, saya percaya saudara di tempat ini karena dipercaya Tuhan. Kemudian saudara percaya akan tuntunan Tuhan di gereja ini. Ujung-ujungnya cuan. Ya. Ujung-ujungnya untung saudara. Ujung-ujungnya berkat. Ya. Orang ke gereja gak boleh cari berkat. Tapi tetap ujung-ujungnya kalau saudara sekali lagi dipercaya. Saudara percaya hasilnya pasti laba. Pasti untung. Ya. Makanya tuannya bilang gini. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu. Saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Saya percaya yang datang ke gereja ini semua punya iman. Kalau enggak datang ya. Semua pasti punya iman. Saya hormati iman saudara. Tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan enggak cuma mau saudara punya iman. Ya. Jadi prinsip kerajaan surga dari perikop ini tidak cuma iman tapi harus berbuat. Harus ada perbuatan. Makanya tuannya bilang, baik sekali perbuatanmu. Saudara udah punya iman sih, cuma gak pernah berbuat. Ya kita gak bisa. Ya. Saudara punya iman, saudara rajin, saudara ke gereja, saudara rohani tanda petik. Tapi tidak mau berbuat sesuatu seperti tuntunan Tuhan yang diberikan melalui gereja. Saudara tidak baik. Karena yang baik perbuatanmu adalah waktu dia menjalankan apa yang dipercayakan tuannya. Kemudian dia katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, karena itu kita perlu baik dan setia. Setia berbicara kesetiaan, loyalitas. Saudara, kita harus ada kemauan dan submission. Willingness dan submission. Jadi waktu saudara menerima, makanya Tuhan taruh banget bahwa sebelum kamu ngomong visi, misi, dan nilai, kalau kamu ngomong tanpa dasar, artinya mereka nggak mengerti, mereka cuma anggap itu cuma satu slogan. Satu yang, ya itu gereja harus ada visi lah, gereja harus misi, ditulis, tapi tidak bisa terjadi. Hanya cuma slogan saja. Makanya kamu harus, saya menerima tuntunannya adalah kamu harus sampaikan bahwa pentingnya banget respon hati kita. Respon hati kita sangat penting. Ya.
baru kita bisa menjadi orang yang baik dan setia. Nah saudara, dikatakan engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Saudara, semua itu harus mulai dari hal yang kecil dulu. Jadi kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka engkau akan dipercaya tanggung jawab yang besar. Saudara, tapi agak aneh ya. Kenapa Tuhannya itu bilang, engkau telah setia dalam perkara kecil. Padahal kalau dari 3 orang itu, dia yang paling dapat paling besar. Ya. Tapi kenapa dia dikatakan setia dalam perkara kecil? Buat saya pengertiannya adalah, Tuhan enggak peduli berapa besar yang dipercaya pada kamu. Tapi yang pasti yang utama adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi bukan soal berapa banyak, tapi ini sudah ada satu kepercayaan dari Tuhan. Ya, makanya nanti kita lihat, kita bandingkan dengan yang 2. Kita lihat yang 2 ya. Dan orang yang seperti itu dikatakan kamu akan masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Saudara, kalau saudara setia, saudara ikut Tuhan, ikut dalam tuntunan Tuhan, dalam gereja Tuhan, saya percaya ujung-ujungnya happy. Ujung-ujungnya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, dan memberikan hari depan yang penuh harapan. Kita lihat yang 2. Lalu datang hamba yang menerima 2 talenta, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya adalah, baik sekali perbuatanmu. Saudara, Tuhan mempercayakan sesuatu supaya kita bergerak dan kita boleh menikmati kembali hasilnya, saudara. Ya. Nah Tuhannya itu bilang gini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Saudara, kok ada perbedaan ya? Tadi dikatakan yang 5 setia dalam perkara kecil. Tapi yang 2 ini dikatakan engkau setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Seakan-akan yang 2 ini lebih berat daripada yang 5. Betul gak saudara? Karena yang 5 cuma dibilang engkau setia dalam perkara yang kecil. Tapi yang 2, engkau memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Saudara, waktu saya renungkan ini, kenapa ya tuannya bilang gitu? Padahal rasanya lebih ringan yang 2 dong harusnya. Tapi ternyata beban mentalnya beda, saudara. Orang yang cuma di perkara kecil, tapi mau melakukan seakan-akan dia dipercaya hal yang besar, itu beban mentalnya beda, saudara. Karena gak semua orang mau loh, saudara. Biasanya orang, kalau gue dipercaya besar, effortnya juga akan besar. Tapi kalau gue dipercaya kecil, ngapain gue pikirin? Cuma kecil, cuma 2, ngapain? Tapi yang luar biasa, makanya Tuhan bilang, kamu setia memikul tanggung jawab. Karena bebannya lebih besar. Makanya saya percaya Daud itu luar biasa ya makanya ya. Cuma di perkara 2-3 ekor, tapi singa dan beruang dia hadepin. Kalau mungkin dombanya 1000 ekor, worth it lah lawan singa, worth it lah lawan beruang. Tapi ini cuma 2-3 ekor, nggak worth it banget sih. Kamu resiko banget, cuma 2-3 ekor. Yang cuma berapa duit, yang cuma kecil. Tapi yang luar biasa, effortnya tetap sama. Makanya Tuhan bilang sama yang 2, Tuhan ini bilang, engkau setia memikul tanggung jawab. Karena walaupun 2, tapi kamu punya tanggung jawab yang sama dengan yang 5. Ya, dia walaupun kecil, walaupun sederhana, walaupun yang disuruh oleh pemimpinmu hal yang sepele, tapi kamu melakukannya tetap excellent. Tetap dengan kualitas yang sama. Itu udah jarang sudah zaman sekarang. Saudara, biasanya orang kalau dipercaya besar, wow, gua kerjain nih. Tapi cuma ngapain? Ya, makanya saya bilang pelayanan tuh bukan soal khotbah atau WL, saudara. Pelayanan itu berbicara tidak cuek. Ya, tidak cuek kalau ada gelas kosong, gelas aqua yang ditinggal di lantai, plastik sedotan yang ada di lantai. Saya bilang sama pelayan, itu namanya pelayanan. Kita ambil, masukin tong sampah, itu udah pelayanan, saudara. Kita lihat ada orang yang perlu disapa, kita lihat situasi, care, itu namanya pelayanan. Ya, karena itu memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Ya. Saudara,
hamba yang dua juga mendapat kebahagiaan, saudara. Ya, jadi sekali lagi, bukan soal besar atau kecil, tapi yang harusnya kita lihat ada kepercayaannya. Kita dipercaya itu sudah cukup menjadi modal buat kita untuk setia melakukan. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi rupanya, makanya sekali lagi dia nggak percaya, oke? Dia dipercaya tapi tidak percaya. Dia anggap tuannya itu mau cari untung, ya. Dia anggap ini pemimpinnya mau cari untung, ya. Kadang-kadang banyak tuh jemaat juga mikir, ngapain ikut doa? Ini kan keuntungan buat gereja, ya. Ngapain ada ikut cell group, ya. Ngapain memenangkan jiwa ikut misi? Semua keuntungan buat gereja. Salah, saudara. Keuntungan itu buat saudara, ya. Gereja hanya menyalurkan, mengarahkan, ya. Gereja hanya tanggung jawab gereja adalah mengarahkan. Tapi yang terima berkat itu saudara sendiri. Ya, dia berpikir tuannya hanya mau cari untung. Pendeta kalau ajak ini itu, ya, pikirnya hanya keuntungan buat gereja. Nggak ada untungnya buat dirinya sendiri. Kemudian dia bilang, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara, jadi yang semua yang dipercayakan oleh Tuhan yang nggak dilakukan. Walaupun dia nggak nganggur, saudara. Sekali lagi dia orang sibuk. Dia punya kegiatan, tapi salahnya ada hal yang dipercaya sama dia nggak mau lakukan. Itu aja. Padahal dia juga bukan tidak bekerja, tapi dia bekerja sesuai apa yang diharapkan oleh tuannya, saudara. Ya. Jadi semua yang dipercayakan tidak dilakukan. Dia takut menerima tanggung jawab. Kemudian tuannya bilang gini kan, hai kamu, ayat 26, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu ya bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara, sebetulnya tuannya kan nggak begitu ya. Tapi saya berpikir, kenapa ya tuannya mikir, oh jadi kamu pikirnya begitu, ya? Dan luar biasanya tuannya nggak mau susah-susah lagi untuk menjelaskan. Aku nggak begitu. Mestinya kan tuannya bilang dong, enggak semuanya buat kamu. Tapi ingat nih, ini bukan orang biasa. Yang 1 talenta ini orang spesial, orang yang udah ngerti, orang yang dipercaya, ya. Tapi kalau dia pikirannya salah, dia perasaannya juga salah, dia respon hatinya salah, tuannya nggak mau tuh perbaiki. Dia bilang, oh kamu ngikir gitu, ya udah, sesuailah dengan pikiranmu saja, ya. Karena tuannya tahu percuma, karena dia sudah nggak percaya. Buat apa dia ngomong? Toh dia nggak percaya. Makanya saya tahu kenapa saya katakan dia nggak percaya. Karena tuannya juga nggak perlu meluruskan. Karena dia percuma, dia udah anggap begitu. Dan dasar dia adalah dia nggak percaya. Makanya dia nggak perlu meluruskan. Ya. Padahal kita tahu apa yang dikatakan ini tidak benar. Ya. Kemudian tuannya bilang, harusnya dia bilang, uangku itu kau berikan pada uang yang menjalankan uang supaya kembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi apa yang dipikirkan orang ini, ya udah kalau kamu percayanya gitu, harusnya, jadi kalau kamu nggak percaya saya, bahwa saya akan ini buat kamu, ya udah dong kalau gitu kenapa nggak kamu titipin aja orang lain, toh supaya gua cuan, gitu. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan saudara, kalau saudara punya pola pikir yang nggak percaya, nggak mau ikut ambil bagian saudara, dibiarkan. Ya. Bahkan kalau memang begitu gitu ya udah silahkan. Seperti itu. Ya. Makanya pikiran Tuhan bilang kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat itu berbicara perasaan dan pikiran saudara. Jahat itu mulai dari hati. Kemudian karena pikiran dan perasaan kita salah, perilaku kita juga salah. Akhirnya jadi malas. Dia nggak mau melakukan apa yang jadi tugas Tuhannya. Sekali lagi ini bukan soal mampu nggak mampu ya saudara. Ini soal mau atau tidak mau. Ya. Kalau mau pasti ada jalan. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Sekali lagi saudara, kepercayaan bisa diambil daripadamu. Kepercayaan itu nggak seumur hidup. Karena Tuhan tahu ada yang lebih bisa dipercaya. Ya.
Kalau saudara nggak bisa dipercaya, Tuhan akan ambil kepercayaan itu, diberikan kepada orang lain. Makanya Tuhan bilang gini, ya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mempunyai apa saudara? Mempunyai hati, mempunyai respon hati yang benar. Ya. Hati aja saudara, kalau saudara punya hati aja, saudara percaya saudara, bahwa ini rumah Tuhan, ini adalah ada tuntunan Tuhan melalui gerejanya, pasti saudara akan berbuat sesuatu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saudara, itu yang saya lakukan dulu, tadi yang saya ceritakan bahwa saya percaya kepada pemimpin saya. Makanya saya lakukan apapun. Ya. Waktu dia selalu, saya melihat pada waktu itu saya nggak ditunjuk sebagai sekretariat, karena dulu gereja itu belum otonom, tidak ada full timer seperti itu, nggak kayak zaman sekarang saudara ya. Kita semua di store ke pusat, jadi kita mengelola dana sendiri. Nah saudara, pada waktu itu saya lihat gembala saya itu setiap kali mengumumkan, nanti ada doa yang datang, nggak semua datang. Ya. Nanti bakal ada malam ini, dia kayak ngumumin doa itu orang ada yang cuek, ada yang ini saudara. Ya. Nggak betuli. Nah saudara saya melihat seperti itu, apa yang saya bisa bantu? Nggak ada yang nyuruh. Kemudian saya bikin list nomor telepon saudara. Ya. Nomor telepon, saya cari nomor telepon, saya ada dulu data yang lama, tapi belum diupdate. Kemudian saya update saudara. Dan waktu itu kan namanya aktivis ya. Pengerja gereja zaman dulu beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan penuh kasih ya. Rendah hati, lemah lembut ya. Kelihatan dong dari sekarang yang pakai seragam ini sangat penuh kasih, rendah hati, lemah lembut. Zaman dulu ditanya telepon tuh ngamuk loh saudara. Siapa kamu? Kira saya takut nanti minta kerjaan, saudara ya. Jadi, luar biasa ya, dengan perjuangan loh. Apalagi minta tanggal lahir, susah banget saudara. Ibu-ibu apalagi, apain? Tahunnya juga gak perlu tahu katanya. Tanggal mungkin mau kasih, tapi tahun, no. Restrict, no. Jadi, mungkin tahu ketahuan kalau tua. Nah saudara, jadi saudara akhirnya saya cari nomor telepon, saya hubungi, nggak dapat handphone, boro-boro. Nomor telepon kantor paling banyak, paling banter. Ya, akhirnya setiap siang itu kalau nanti malam ada doa, saya telepon saja. Nggak ada WA saudara, telepon. Ketemu sekretaris pasti. Siapa Anda? Saya bilang saya dari gereja, mau mengingatkan Bapak, nanti malam ada doa. Oke, saya sampaikan nanti. Gitu. Jadi nggak bisa ketemu. Ya, semua melalui sekretaris saudara. Ya. Tapi saya terus lakukan itu saudara. Bukan sekretariat, tidak pernah saya ditunjuk dari sekretariat juga. Enggak, saya lakukan dengan inisiatif sendiri. Saya lakukan. Tapi puji Tuhan mulai ada tuh yang datang tuh. Bahkan ada yang terima kasih. Ya, makasih ya kamu ingetin. Ya, thank you. Gitu. Saudara, ya begitu. Saya nggak pernah dilihat lagi sama gembala juga apa yang saya, ya memang saya nggak ada yang nyuruh. Kan kok itu kan dia, gue gak nyuruh lu ngapain lu gitu kan. Tapi ya gak apa-apa, karena saya bilang kayaknya kasihan juga ya dia ngomong dicuekin ya. Ya gak ada yang peduli ya, ya udah saya ambil bagian deh, teleponin, bantuin gitu. Ingetin lagi ketemu, Pak jangan lupa itu. Ya, ada yang lihat saya, kenapa sih kamu kepo banget gitu ya maksudnya. Ingetin gitu ya. Kayaknya bahkan mungkin ada yang mau cari muka atau apa ya, mungkin juga, mudah-mudahan sih enggak. Tapi ternyata cari muka sama Tuhan saya. Hari ini kalau saya nggak gitu, nggak ada di sini loh saudara. Tuhan melihat nih yang ini beda. Makanya I have found David. Ini kalau Alkitab dilanjutkan, I have found Timothy. Seorang yang berkenan di hatiku. Saudara, sayangnya belum lanjutan aja, tenang aja. Nanti di kitab kehidupan saudara baca sendiri. Ya, nanti ada tulisan tuh, saya sudah menemukan. Dulu Daud, sekarang Timothy saudara. Karena hal yang kecil pun saya kerjakan. Karena saya tahu ini rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Saya bukan pengangguran, saya bukan full timer juga saudara. Saya kerja masih itu. Tapi saya tahu apapun yang saya bisa ambil bagian. Ya, jadi saya lihat kalau muka gembalanya sedih juga, wah doain, kita berdua doain. Ya, kemudian juga pokoknya apa yang kayak jadi kerinduan dia gitu. Terus dia mau gayanya kayak gimana, saya ikutin gitu. Makanya akhirnya dia bilang, oh, boleh juga kamu mirip kayaknya ya. Jadi kamu jadi WL deh setiap kali penghiburan doang sih gitu ya. Ibadah raya sih gak pernah. Ya,
Saya penghiburan dia pikir nggak apa-apa, orang merem semua katanya ya. Kan orang sedih nggak apa-apa. Jadi kamu suka, saya nggak bisa memimpin praise saudara. Saya hanya bisa memimpin yang worship. Karena semua orang merem saudara. Ya, jadi saya waktu itu seperti itu saudara. Nah, tapi saya karena kuncinya adalah saya percaya sama pemimpin saya. Saya setia melakukan apapun yang dia lakukan. Melalui khotbah, pesan, kumpul, pelayan, ngobrol saudara. Saya lakukan. Ayat 30 terakhir. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, dari sini kita lihat respon hati ternyata menentukan keselamatan loh. Ya, ternyata orang yang dipercaya bisa dimasukkan ke kegelapan. Loh, ini orang yang spesial. Enggak sembarangan orang. Kenapa dia ada di dalam kegelapan? Di sana ada kertak gigi dan ratap. Cuma gara-gara dia nggak mau percaya sama pemimpinnya. Dia nggak mau melakukan apa yang dipercayakan kepadanya, saudara. Saudara, ini leadership kingdom of heaven. Ya, jadi ini firman Tuhan ya. Jadi saya bukan menakut-nakuti, tapi artinya saya takut sendiri, saudara. Waktu itu juga, Tuhan, saya harus setia, saya harus hormati panggilan Tuhan. Ya. Harus percaya apapun yang disampaikan. Saya percaya seorang pemimpin gereja dia harus berdoa, dia harus minta tuntunan Tuhan. Maka yang disampaikan pasti datangnya dari Tuhan. Nah saudara, dengan dasar itu saya mau menyampaikan tentang visi misi ya. Visi misi dan nilai sebentar ya. Saudara, Amsal 29 ayat 18. Where there is no vision, the people perish. Ya. Saudara, visi dari gereja kita adalah, boleh ditampilkan, melahirkan generasi yang memiliki kehidupan sehat. Saudara, melahirkan, visi diawali dengan kata melahirkan. Ya, nggak apa-apa tim musik, tadi ibadah yang pertama saya sudah berhenti tadi. Jadi dia pikir saya sudah selesai, jadi dia maju, sudah. It's okay, ya. Cuma jangan menghalangi sedikit gitu ya. Tadi yang pertama saya nggak sempat, karena saya khotbah kemudian saya cuma bilang ini dasarnya. Misinya nggak bisa saya sampaikan. Tapi ini masih ada waktu 10 menit, saya lanjutkan. Makanya mereka sangat responsif, benar, saya udah bilang sama mereka, CLC Worship, kalau saya sudah mau selesai harus maju. Mereka responi dengan luar biasa ini. Boleh beri tepuk tangan. Karena saya bilang itu maunya saya, jangan nunggu-nunggu gitu. Nggak usah saya panggil-panggil. Jadi mereka maju, itu luar biasa. Cuma salahnya saya yang lupa ngasih tahu bahwa ini mau lanjut. But it's okay ya. Nah saudara, melahirkan. Boleh kasih musik dikit ya. Melahirkan. Saudara, melahirkan itu satu proses, betul? Nggak gampang loh visi ini. Melahirkan generasi yang memiliki kehidupan sehat. Melahirkan butuh proses, tapi pasti lahir. Ada di sini yang hamil sampai 10 tahun? Harus dicek, harus dikeluarin itu saudara. Saudara, lahir itu butuh waktu, tapi pasti ada waktunya untuk lahir. Yang penting kita mau jaga kandungan kita. Nggak ada di sini yang ibu-ibu hamil masih skipping. Ya saudara, nggak ada kan yang loncat-loncat, lari-lari, main akrobat, nggak ada saudara. Ya. Semua saya percaya ibu-ibu hamil yang saya kenal jalan aja pelan. Dia jaga baik-baik. Saudara, visi ini harus dikandung di hati saudara. Kita sama-sama kandung, yaitu kita akan melahirkan generasi yang memiliki kehidupan yang sehat. Saudara, dan melahirkan itu berbicara lahir dari dalam keluar, betul? Kalau dari luar itu adopsi, ya. Jadi harus dari dalam. Artinya saudara harus hidup sehat dulu. Maka akan melahirkan generasi yang sehat. Punya pikiran yang sehat, perasaan yang sehat, perilaku yang sehat, kebiasaan sehat, kehidupan yang sehat. Jadi artinya orang-orang yang datang dan masuk dalam gereja City of Love akan diproses. Dan melalui proses ini mereka akan menjalankan talenta mereka. Artinya benar-benar mengikuti manual instruction dari gembala saudara. Dan mereka akan melahirkan atau dilahirkan menjadi satu generasi yang memiliki kehidupan yang sehat. Visinya seperti itu. Saudara, visi itu apa yang saya lihat di depan. Desember yang lalu saya nyobain tol baru.
Jadi saya ajak istri dan 2 anak saya, kita naik mobil aja, nyobain tol, kemana? Terus saya search Bromo. Nah, kemudian waktu saya Bromo itu ada satu penginapan, namanya Pelataran, saudara. Lihat di internet tuh bagus sekali. Saudara, itu visi, betul? Saya belum pernah ke sana. Tapi sudah lihat dong di internet, oh bagus banget. Oh kamarnya begini. Dia modelnya rumah tapi ada kamar-kamar di dalamnya. Dan bagus sekali pemandangannya. Saya lihat visi. Jadi yang kita lihat, tapi kita belum sampai ke sana. Visi itu seperti itu. Ya, ada generasi yang punya kehidupan yang sehat. Tapi kita belum lihat saat ini. Tapi kita harus lahirkan, saudara. Seperti itu. Nah, kemudian misinya, untuk mengarah ke sana perlu misi. Jadi makanya pada waktu itu saya siapkan mobil saya ganti ban baru, karena ban kalau botak bahaya. Saya spuring, saya balance, saya cek mesinnya. Kira-kira sanggup gak sampai berapa jam di sana. Oh, kalau gitu gak bisa dur sampai berapa? Kalau ke Bromo mungkin sekitar 15 jam. Kita harus stop dulu di Semarang. Kita harus stop, nah mulai atur. Misi itu seperti itu. Step by stepnya bagaimana untuk sampai ke sana. Stepnya adalah membangun, berarti mempersiapkan dari pondasi. Hari ini saya menyampaikan pondasinya. Saya harus tahu tentang leadership kingdom tadi, itu pondasinya. Saudara, sekali lagi, kalau saudara cuek, ya, saudara akan bertanggung jawab dengan Tuhan, tetapi juga nggak akan tercapai visi ini. Tapi kalau saudara ambil bagian, saudara akan dapat berkat dari Tuhan. Berkatnya buat saudara, bukan buat gereja, buat saudara, ya, saudara. Nah, misinya adalah membangun generasi yang sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Artinya mulai dari kita. Makanya tahun 2019 ada tahun kelahiran yang baru. Rohnya baru, hatinya baru, ya. Jadi kalau sekarang masih ada marah sama seorang, sakit hati, beresin. Rohnya baru. Rohnya harus baru. Jiwanya harus baru. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendaknya. Dan tubuhnya juga. Kemudian next, ya. Karakter. Saudara, karakter itu kehidupan yang sehat itu sama dengan karakter. Tadi saya katakan mulai dari pikiran. Kemudian perasaan kita harus sehat. Kemudian menghasilkan perilaku. Saudara, kalau saudara setuju dengan saya, ya pikirannya kan. Terus perasaannya nggak ada apa-apa sama saya. Yes, saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi gembala saya mau dukung. Ini dia pasti dapat dari Tuhan. Saya dukung. Jadi pikirannya sehat, perasaannya sehat. Nanti perilaku saudara juga akan sehat pasti. Saudara akan berjalan, saudara melangkah. Ikutin. Kemudian perilaku ini kalau terus dilakukan dengan setia akan jadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang sehat. Dan akhirnya itulah yang namanya kehidupan yang sehat, saudara. Ya. Tapi kalau saudara nggak melakukan itu, ya artinya akhirnya kita nggak mendapatkan karakter yang sehat. Matius 9 ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saudara, tadi yang saya katakan ini, kenapa Tuhan bilang mengetahui pikiran, padahal itu ada dalam hati. Jadi artinya yang Tuhan sebutkan pikiran dan perasaan itu satu, namanya hati, saudara. Ya. Jadi pikiran sehat dan perasaan itu berbicara hati yang sehat. Pikiran dan perasaan sehat menghasilkan perilaku yang sehat. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara mau ada kehidupan dalam rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaanmu, mulai dari jaga pikiran, jaga perasaan, yaitu hatimu. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terakhir, value saudara, nilai. Bertahun-tahun kita ajarkan, dulu masih di City Walk. Tapi ini yang menjadi nilai kita. Love, humility, gentleness, unity. Segala sesuatu yang kita akan lakukan, kembalinya ke sini, kiblatnya. Saudara, kiblatnya adalah bagaimana kasihnya. Ada unsur kasih gak di dalam situ? Bagaimana kita menghadapi pasangan kita, ada unsur kasih gak di situ? Kemudian kerendahan hati, menghadapi konflik, ada kerendahan hati gak waktu kita menghadapi suatu konflik? Apakah kita keras gak? Apakah kita lemah lembut gak? Saudara, itu kembali lagi situ. Dan saya percaya kalau itu dapat semua, unity pasti terjadi. Tanpa kasih, tanpa kerendahan hati, tanpa kelemah lembutan, tidak akan ada kesatuan hati. Amin. Kita berdiri saudara.